media. Hari ini kami Kejaksaan Negeri Lebong, saya Kepala Kejaksaan Negeri dengan didampingi oleh semua kasih, ingin menyampaikan kewajiban kami kepada publik, kepada masyarakat, kepada media, kepada seluruh stakeholder berkaitan dengan evaluasi atau bagaimana kinerja kami selama tahun 2022. Pertama-tama saya mengucapkan dulu terima kasih kepada yang selama ini dalam tahun 2022 ini, dari awal tahun sampai akhir tahun, atas kerjasama dan pengertiannya kepada media yang mungkin dirasa ada yang kurang pas berkaitan dengan penyebaran informasi, penyampaian informasi, dan juga bagaimana teman-teman media yang selama ini ingin mengetahui, namun dalam beberapa kesempatan rupanya agak sedikit ada beberapa dinamika berkaitan dengan itu. Sekali lagi kami menyampaikan kinerja ini berdasarkan basicnya adalah anggaran, teman-teman. Jadi kalau sekarang itu kinerja itu berbasis anggaran, sehingga rencana kegiatan itu didasari dengan apa yang dianggarkan, kemudian kita ejawantahkan dengan kegiatan. Dapat saya informasikan bahwa ada 3 kegiatan pokok yang berdasarkan DIPA atau Daftar Isian Proyek tahun 2022 yang menjadikan dasar kegiatan kita, yaitu 1, dukungan manajemen, kemudian ada yang kedua adalah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor untuk bagian pembinaan ini pertama, kemudian pembangunan renovasi. Bahwa tahun 2022 ini tidak ada pembangunan, Mbak, untuk anggaran, semua itu merata di seluruh KL, sehingga belanja modal dalam hal ini kaitan dengan pembangunan atau renovasi itu tidak ada. Nah, dan teman-teman media juga tahu kami jujur dibantu oleh pemerintah daerah dengan APBD-nya membantu kami untuk bisa melengkapi hal-hal yang menurut kami itu perlu dikerjakan. Seperti teman-teman tahu ada misalnya hibah kaitan dengan pembangunan fisik, baik perawatan dan kemudian pembangunan beberapa kantor yang mungkin teman-teman media bisa lihat langsung. Dan itu pencapaian presentasinya dari 3 kegiatan dari pembinaan itu 100%, yaitu dukungan manajemen, kemudian pengadaan peralatan, sampai tanggal hari ini itu posisinya untuk serapan yaitu 97,09%. Berikutnya bidang intelijen. Bidang intelijen ini adalah salah satu tugas dan fungsi kami, dan ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kami sampaikan, yaitu kegiatan operasi intelijen, yaitu kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Kemudian ada kegiatan pengawasan aliran kepercayaan, kemudian ada kegiatan penerangan hukum, kegiatan jaksa menyapa, dan juga kegiatan jaksa masuk sekolah atau JMS. Dari yang direncanakan yaitu masing-masing kegiatan, realisasinya dapat kami penuhi seluruhnya atau hampir 100%, yaitu seperti kegiatan operasi intelijen itu ada 1 kegiatan, kemudian pengawasan aliran kepercayaan atau PAKEM itu 1 kegiatan, kemudian Penkum 1, kegiatan jaksa menyapa 2, dan kegiatan jaksa masuk sekolah itu dari yang direncanakan 4 kami bisa realisasikan 5 kali, sehingga ada kelebihan output dalam kegiatan jaksa masuk sekolah, di mana capaian itu berarti lebih dari 100%. Kemudian berikutnya adalah kegiatan dari bidang pidana umum. PIDUM itu ada 3 kegiatan pokok. Mohon maaf, ada 4 saat ini, ada tambahan, yaitu kegiatan pra penuntutan, penuntutan, eksekusi, dan restoratif justice. Nah, menarik nih. PIDUM itu kami hanya dianggarkan 80, tapi saat ini kami sudah mencapai lebih dari itu, yaitu posisi terakhir itu ada sekitar 168 perkara yang kami tangani, sehingga lonjakannya itu cukup signifikan untuk peratut. Kemudian penuntutan itu dari 80, itu dari 126, dan eksekusi dari 80 yang kami capai sekarang 110. RJ, nah yang menarik ini, pimpinan itu menganggarkan untuk 1 kegiatan saja masing-masing kejaksaan se-Indonesia. Ada 500 sekian, namun alhamdulillah Kejaksaan Negeri Lebong pencapaian ada 9. Yang terakhir tadi pagi kami melakukan RJ terhadap 1 perkara penganiayaan yang dilakukan di Danau Picung lokasinya, dan itu Pak Jampidum, karena kami Vikon, menyetujui
Karena kalau melihat dari detail perkaranya itu sebenarnya masing-masing itu sudah mengakui kesalahannya, namun karena sudah diproses penyidik polisi dan berdasarkan basic keadilan dan permaafan bahasa kita, itu nanti sampai terakhir kalau diproses pun selain biaya juga akibat sosialnya yang kepada masing-masing yang misalnya harus masuk penjara, padahal itu sesuatu perbuatan yang sebenarnya mereka sudah memaafkan dan melakukan perdamaian, dan itu adalah RJ ke-9 dari Kejaksaan Negeri Lebong. Dan alhamdulillah makanya pencapaian kami untuk pidana umum ini rata-rata di atas, yaitu sekitar di sini ada 180% yang pratut, kemudian 107% untuk yang tut, eksekusi 103%, kemudian yang RJ ini karena 9 kali dari anggarkan yang mungkin ya tertulis ya 900%, jadi rata-rata sekitar 170,54%. Itu untuk pidana umum. Selanjutnya untuk tindak pidana khusus. Ini menarik karena biar gimana pun masyarakat juga sangat mengharapkan kinerja kejaksaan itu di seluruh sektor tadi. Namun biasanya masyarakat menilai dari hal-hal yang kelihatannya populis. Dalam hal ini penanganan tindak pidana korupsi. Dari rencana DIPA atau target DIPA yaitu penyelidikan 2, kemudian penyidikan 2, pratut 2, kemudian penuntutan 2, dan eksekusi 2, kami hampir bisa melaksanakan semua. Alhamdulillah penyelidikan kami 100%, kemudian penyidikan ada 2 juga 100%, kemudian pratut itu saat ini dari target itu 2, kami saat ini baru 1, karena sudah akhir tahun ya kami bilang ya 1 inilah gitu loh. Kemudian ada penuntutan 1, kemudian eksekusi ada 2, yang sebenarnya berapa kasih khusus sebenarnya? 7, tapi emang karena dianggarkan 2 ya kami tetap nulis laporannya dari sesuai dengan kegiatan. Kemudian ada di sini kegiatan penyelamatan dan pemulihan kerugian negara yang bisa sampai kami sampaikan dari penyelamatan yang mungkin teman-teman media bisa ketahui dari perkara yang di awal tahun tuh mengenai DPRD, kami telah menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara sebesar 1.029.520.002 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pada anggaran rutin Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong tahun 2016. Sehingga total rata-rata pencapaiannya adalah 96,65% dari rencana kegiatan yang telah dianggarkan. Berikutnya yang cukup menarik dan baru ini. Saat ini salah satu tugasan kewenangan kejaksaan ada di Jaksa Pengacara Negara, karena upaya preventif atau pencegahan itu sepertinya saat ini ditonjolkan oleh pimpinan dan juga kita semua masyarakat, karena energi untuk melakukan penindakan itu mahal dan menghabiskan banyak perasaan gitu loh, sehingga kami dengan Jaksa Pengacara Negara sekarang melakukan upaya preventif, salah satunya adalah pendampingan hukum kepada proyek-proyek strategis tanda kutip. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena sebenarnya menetapkan proyek itu strategis atau enggak itu sebenarnya bukan kita, tapi pemerintah daerah atau otoritas yang menyatakan satu proyek itu dinyatakan strategis atau prioritas nasional, misalnya pendidikan, kesehatan, atau sekarang saat ini di Lebong saya pertanian gitu. Itu bisa kita anggap bahwa itu adalah prioritas daerah. Dari 3 kegiatan di Perdata dan Tata Usaha Negara ada pelayanan hukum, kemudian pertimbangan hukum, dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Dari target misalnya pelayanan hukum dari 12 itu kita realisasikan 12 dengan berarti persentase 100%. Terus pertimbangan hukum itu dari target 3 kita bisa realisasikan 44 kegiatan. Kemudian penanganan perkara perdata dari 1 yang ditargetkan kita bisa realisasikan sebagaimana rencana yaitu 1, sehingga dari total tersebut presentasi kinerja kita untuk datum itu untuk data dan tata usaha yaitu 356,25%. Dan selanjutnya ada yang saya sampaikan yang mengenai indikator. Di sini ada MOU kegiatan kita, MOU, SKK non litigasi, SKK litigasi, legal opinion, legal assistant, penyelamatan keuangan negara, dan pemulihan keuangan negara. Di sini ada target misalnya MOU dari 1, capaian 1, rata-rata semua 100% sebagaimana target. Yang paling menonjol adalah legal assistant. Dari target 1 kita capai 44 atau sekitar 44 kali dari rencana. Dan pemulihan keuangan negara ini yang menarik.
dari rencana memang 178.542.595, kemudian capaiannya sampai bulan ini adalah 111.233.020 rupiah, sehingga ini menjadi satu hal yang menarik kalau bisa dilihat dari pencapaian kondisi daerah Lebong. Apa yang membedakan penyelamatan sama pemulihan? Pemulihan itu sebenarnya uang yang seharusnya bisa diterimakan oleh dalam hal ini APBD, bisa kita pulihkan, kita kembalikan kepada yang seharusnya ada. Sedangkan penyelamatan itu yang belum kita selamatkan, nah kita belum ada untuk yang datum ini, penyelamatan keuangan negara. Kalau untuk pemulihan Bang, itu sumbernya dari mana? Nah, ini dari beberapa kegiatan, contoh misalnya ada beberapa kewajiban-kewajiban pihak ketiga misalnya. Nah, bisa salah satunya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang contoh nih PDAM misalnya, kan ada tagihan kepada masyarakat untuk misalnya, atau kegiatan lain itu yang bisa kita upayakan untuk dibayarkan bahasa lunasi. Jadinya sekarang sudah mencapai 111.233.000, seperti itu. Nah, kemudian nih juga kita bisa laporkan mengenai pencapaian datum juga, ada indikator misalnya seperti PKS atau pekerjaan yang kerjasama, kemudian ada bantuan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum, dan SKK. Dari target misalnya PKS 5, capaian kami 5. Ada 5 lembaga atau 5 OPD, yaitu PUPR, Pertanian, Kesehatan, RSUD, dan Dinas Kesehatan. Kemudian ada bantuan hukum, itu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, meminta bantuan kami untuk memulihkan atau menuntaskan piutang-piutang mereka kepada beberapa wajibnya klien. Kemudian ada tindakan hukum lain, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan PDAM Tirta Tebomas. Jadi rupanya PDAM itu punya kewajiban kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebelum direktur yang sekarang ini rupanya nggak pernah dibayar kewajiban kepada BPJS. Sampai sekarang itu alhamdulillah dengan itikat baik semua pihak, BPJS juga merasa perlu juga untuk bahasanya menerima tindakan-tindakan pelunasan, misalnya nyicil segala macam itu, sehingga kami akhirnya memfasilitasi yang penting dibayar. Dan itu sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah itikat baik dari Direktur PDAM untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang selama ini bertahun-tahun tidak pernah dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya ada pelayanan hukum, kemudian ada SKK. Dari SKK tersebut diulangi lagi tadi, dasar kami menerima mandat dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah SKK tersebut, sehingga ada 4 SKK yang sudah kami tangani dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Oke, kemudian kita kepada salah satu fungsi lain, yaitu penanganan barang bukti dan barang rampasan. Menarik nih, karena ini adalah satu fungsi kami yang digawangi oleh Pak Agrin tuh di sana tuh, karena kami selama ini mungkin Bapak Ibu juga punya masalah dengan masalah penanganan barang bukti khusus kita. Ketika kita tidak punya rubasan di sini, kan jauh nih, mana di Bengkulu. Sedangkan kami punya kewenangan untuk menangani berdasarkan undang-undang kejaksaan mengenai pemeliharaan maupun penyimpanan barang bukti. Kenapa itu penting, Pak, teman-teman? Kalau barang bukti misalnya disita dalam kondisi baik, selama ini kan kadang-kadang ketika pas lagi eksekusi itu udah tidak, gitu loh. Sehingga tugas kami sebenarnya untuk menjaga nilai keekonomian, nilai fungsi, kemudian nilai kegunaan. Karena misalnya ada orang yang disita motornya waktu itu warnanya cerah, kemudian berfungsi, tiba-tiba waktu dikembalikan sudah bentuknya nggak ada lampunya segala macam. Itu tugas beliau lah untuk masalah barang bukti dan barang lapas untuk dijaga sampai eksekusi terhadap barang itu. Dan itu alhamdulillah, kalau misalnya nanti teman-teman juga mau melihat, mungkin nanti waktu lain, itu semua sudah ditangani sebagaimana milik kita, dipanasin, kemudian dibersihkan secara rutin seperti itu. Nah, ada 3 kegiatan pokok, yaitu pemeliharaan, pemusnahan, dan penyelesaian. Dari target output itu semua sudah diselesaikan, yaitu pemeliharaan itu 1 kegiatan, pemusnahan 2, penyelesaian 2, dan itu sudah dikerjakan 100%. Kemarin terakhir dilakukan pemusnahan ya, akhirnya ya seperti yang kita saksikan bersama. Salah satu tugas kami sebagai jaksa eksekutor melaksanakan keputusan dan ketetapan hakim, termasuk dalam hal ini adalah
pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Itu beberapa hal indikator yang saya bisa sampaikan secara umum berkaitan dengan target kinerja kemarin kami dan dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Dan berikutnya mengenai rencana kinerja ke depan, jelas tadi yang disampaikan ada pekerjaan kami yang masih akan terus kami kerjakan. PR-PR itu nanti pasti akan kita sampaikan kepada media pada saatnya.